Ibu, teman-teman tadi sudah ada undian, nanti silakan. Nah, Mbak, kerja mana Mbak ya? Luar biasa. Nah, saya punya konsep. Padam Pak. Kalau mengenal kantor listriknya dibantu dong listriknya padam. Itulah pada saat kita mengenal. Seperti halnya saudara nih, Bapak Ibu. Saudara nggak pernah kenal, tahu datang pinjam uangnya. Ini membersihkan sampah, mengajak, mengedukasi bersama. Kalau di sana itu Mat Peci, masyarakat peduli Ciliwung. Nah,
background. Ternyata ibu sudah menyimak dan sudah pakai. Terima kasih jawabannya benar, Mbak. Dompetnya mana, Mbak? Dompetnya mana? Dompet saya udah masuk. Iya. Aduh. Kalau udah masuk nggak bisa keluar. Berarti saya yang keluarin nih. Aduh, salah saya. Baiklah. Jadi beda Bu. Ini kalau dompetnya ibu-ibu sama dompetnya bapak. Ibu tuh yang keluar uang lembaran merah. Kalau saya karena nggak suka panasan jadi nggak merah. Masih susah. Bismillah. Keluarinnya susah. Nah, saya punyanya voucher, bukan voucher ini. PLN Mobile. PLN Mobile-nya ada di sini, Bu. Ibu sudah download, sudah pakai, sudah paham. Ini kita kasih e-money. Ada isinya, jangan khawatir. Isinya berapa, Mbak? 100.000. Nggak tahu. Pokoknya ada isinya. Mana nih kameramen? Saya pengen foto. Ayo Mbak sini. Oh, ada di sini. Boleh. Tahu biaya listriknya, tahu setiap ada pengurusan mutasi biayanya berapa, tidak akan kena tipu sama oknum-oknum. Ibu-ibu tidak perlu keluar biaya untuk ke kantor PLN, untuk telepon pengaduan 123. Jadi kalau ada pengaduan, ibu-ibu lewat mana? Lewat 123. Harus telepon 123. Begitu dipencet, tidak juga langsung bisa nyambung. Harus menunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit. Pulsanya berkurang nggak, Bu? Berkurang. Oh enggak. Oh berkurang. Nah, supaya lebih efisien, supaya tidak kena pulsa lagi, supaya tidak perlu menunggu reject dan lain-lain, silakan manfaatkan aplikasi PLN Mobile-nya. Tadi sudah banyak yang tahu, berarti sudah pernah memanfaatkan. Seperti kita main WA aja, Bu. Jadi yang penting ada data, ada jaringan data, ada kuota, ada wifi di rumah, bisa pakai itu. Pengaduan ketik bla 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 bla. Saya mau pasang baru ya, saya mau pindah meter, saya mau pasang penyambungan sementara, silakan lewat situ, diklik langsung sampai ke kami dan kami tidak lanjuti. Ibu-ibu cukup duduk manis di rumah, tiduran, tetap bisa nonton Ikatan Cinta kalau kata Bapak manajer tadi. Nah, seperti itu aja. Mungkin nanti kalau ada yang tanya silakan. Terus tadi teman-teman jadi sudah ada yang undi-undian nggak, Mbak, tadi? Juga teman-teman tadi sudah ada undian, nanti silakan. Nah, Mbak Ria mana, Mbak Ria nih? Yang dompetnya. Mbak silakan dilanjut, Mbak. Oh, ya. Terima Terima kasih Pak Lili. Saya masih ada, Mbak, jadi jangan iya. khawatir. Kasih aja pertanyaan, ntar kita Oh beri. iya siap. Oke, terima kasih Pak Lili. Baik ibu-ibu, kalau tadi Pak Lili perihal dengan PLN Mobile, kalau saya akan menyampaikan sedikit aja, kasih waktu 5 menit buat menyampaikan tentang bahaya kebakaran masyarakat. Ya, kalau ibu-ibu lihat berita-berita kebakaran rumah ataupun apapun, pasti penyebabnya apa? Korsleting listrik seperti itu. Baik, saya akan menyampaikan bahwa kalau ibu-ibu di rumah itu kalau ada steker yang menumpuk-numpuk, diusahakan dihindar ya Bu ya. Jadi steker itu kalau bisa ibu bikin colokan itu hanya satu aja. Jadi kalau kulkas ya kulkas aja gitu kan ya. Mesin cuci aja. Diusahakan itu tidak menumpuk. Karena kenapa Bu? Listrik itu kan sifatnya panas ya Bu ya. Iya. Nanti kalau misalnya standar kabelnya atau instalasi rumah ibunya tidak sesuai, nah itulah penyebab dari kebakaran. Seperti itu. Terus yang kedua Ibu, kalau misalnya nih tadi kan Pak Lili menyampaikan perihal PLN Mobile. Nah, di situ ada pengaduan. Jadi kami dari PLN kalau misalnya ada tiang listrik kabelnya sudah kayak ada percikan api. Ibu bisa foto, silakan ngadu ke melalui PLN Mobile. Gitu ya Bu ya, untuk mencegah apa? Mencegah lingkungan warga-warga agar terhindar dari bahaya kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik. Dan juga Ibu, kalau misalnya nanti ada tiang listrik nih, terus udah ada pohonnya rimbun, ya kan, pohonnya rimbun, nah itu juga bisa dilaporkan melalui PLN Mobile. Kenapa Ibu? Mau foto? Oh, mau foto. Ibu mau bubar atau gimana? Oh siap, saya selain MC, pemberi materi bisa fotografer juga. Oh alah, nanti dulu Bu, 5 menit lagi ya. Gitu ya Bu ya. Jadi aplikasi PLN Mobile itu bisa untuk pengaduan apa saja, baik Ibu untuk keperluan listrik Ibu maupun bahaya-bahaya yang disebabkan oleh listrik. Gitu ya Bu ya. Nanti kalau ditanya bisa, apa Bu tadi saya ngomong? Ayo apa yo? Listrik ngapain? Listrik ngapain? Bayar yang benar. Ya, kalau nggak benar mah.
Iya, nggak boleh ya. Tadi pokoknya poinnya ibu kalau ada listrik menumpuk-numpuk nggak boleh, gitu ya. Oke bu, oke. Emang ya kalau ibu-ibu kalau nggak foto nggak rame. Baik. Perkenalkan, saya Kamalia dari RW 013, tepatnya RT 008. Yang saya ingin tanyakan ke Pak Anton, mana Pak Anton ya? Ya. Hadir. Ya. Saya mau nanya Pak Anton. Ya. Saya mau nanya, listrik di rumah saya dayanya 3.500. Kok masih jepret ya kalau di atas maghrib? Masih suka jepret. Terus udah 3.500 padahal, tapi masih suka jepret kalau habis maghrib, ya. Terus, tapi nggak selalu setiap hari sih, tapi dalam seminggu sebulan pasti ada jepret. Nah yang kedua, bayar listrik itu nggak setiap bulan stabil ya. Maksudnya bulan ini biayanya sekian, bulan depan sekian. Kok ini saya naiknya pesat ya? Bulan kemarin 1,2, sekarang 1,7. Naik 500.000. Ya, itu aja sih pertanyaan saya ya, Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa Bu Ijen? Kamalia. Bu Kamalia. Ada lagi sekalian? Mau tanya sekalian? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi ibu-ibu? Mumpung ada Pak Anton di sini ya. Ya, silakan ada yang ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yana dari RP 005 RW 013 mau menanyakan kalau misalkan nih sudah menambah daya Pak, kemarin sudah nambah daya, tapi ituannya kok masih suka turun juga jepret itu kalau kalau misalkan itu ganti ininya bayar atau tidak? Ganti yang suka turun naik kayaknya itu udah kendor gitu. Iya, maksudnya bayar atau tidak kalau kita itu ganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu Yana dari Ibu Kamalia. Kamalia. Ada lagi yang berbeda sekalian. 3 penanya. Pokoknya 3 penanya dapat hadiah spesial. Nah ini. Mau lagi? Ada lagi cukup? Oke. Kalian yang saya cintai, yang pertama terkait dengan penggunaan listrik itu kan energi yang dipakai. Kamalia tadi menyampaikan kita pakai listrik, kemudian listriknya kok masih jepret. Yang pertama kita harus mengukur. Jadi listrik itu setiap bulan diukur, setiap waktu diukur dan ada pembatasnya. Jadi Bapak Ibu adalah ada 450, 900, 1300, 2200, 3500. Itu pembatasnya. Kemudian ada meteran yang mengukur berapa pemakaian, tapi batasannya itu dipakai. Nah, pertama adalah kita juga harus mengetahui karena di dalam rumah itu ada instalasi. Tadi Mbak Lia sudah cerita tentang PLN itu kewenangannya hanya sampai meteran aja ibu-ibu ya. Yang di dalam rumah instalasi yang di atas atap, yang dicolokkan, yang di kotak dan sebagainya itu milik pelanggan. Jadi ibu nyolokin dispenser, kulkas, TV, setrika itu menggunakan instalasi rumah. Nah perlu dipahami adalah kemampuannya. Jadi jepret itu ada banyak kemungkinan ibu-ibu ya. Yang pertama, kalau kondisinya instalasinya bagus, itu berarti pemakaiannya lebih besar dari batasan. 3.500 itu volt ampere. Itu kurang lebih kalau ada pompa air itu, pompa air 500 kurang lebih sekitar 7 pompa air kita bisa pakai. AC itu kurang lebih sekitar 500, kurang lebih sekitar pemakaian AC pertama 1000, berarti 3 AC bisa pakai 3.500. AC lowat. Nah, apalagi AC lowat. Lowat itu bagian dari marketing, tetapi pengukurannya sekian. Nah, caranya adalah diukur, Bu. Berikutnya adalah yang harus diwaspadai ini, Bu, tadi ngomongin kebakaran adalah instalasinya. Jadi yang pertama kalau
tidak kelebihan, itu berarti jebret. Fungsinya apa MCB itu ketika ada kelebihan dan pengamanan, Bu. Cek. Jadi fungsi yang kedua adalah pada saat terjadi konslet. Nah, listrik rumah itu, Bu, kabel itu ada umurnya. Bukan Malia rumahnya udah berapa tahun? Oh ya. Jadi yang saya sampaikan, kabel itu umurnya sekitar 10 sampai 15 tahun. Nah, setelah 10-15 tahun, kabel itu akan menjadi abu, rantas, pelindungnya akan rusak. Itu harus dipahami, Bu. Apalagi yang di atas plafon. Jadi itu bukan dipasang terus sepanjang waktu terus. Jadi Pak, 10-15 tahun harus dicek, Bu. Kenapa? Kalau sudah pertama jadi abu, rusak pinggirannya, itu akan terjadi konslet. Kalau terjadi konslet, yang terjadi padam, Bu, ceklek. Jadi jatuhnya rumahnya Bu Kamalia tadi, MCB-nya bang pertama karena mungkin bisa kelebihan, yang kedua karena instalasinya sudah. Yang terasa jepret pertama, yang kedua adalah boros. Kenapa, Bu? Seperti air di toren. Kita mau ngisi ember itu 5 liter ya, Bu ya. Karena jalurnya bolong-bolong, itu berarti yang kesedot dari toren bisa 10 liter, yang terpenuhi di sini 5 liter. Jadi kesedotnya dihitungnya 10 liter. Sama dengan listrik. Listrik itu dari PLN nyedotnya mungkin kebutuhan AC tadi 500 watt. Tapi karena jalurnya sudah jelek, nyedotnya lebih banyak karena tidak bisa menyalurkan dengan baik. Terasanya panas, boros, timbul panas. Setelah timbul panas karena di atas atapnya plafonnya dari triplek dan sebagainya, kemungkinan kebakaran, terjadi kebakaran. Oke, ibu-ibu yang rumahnya sempit-sempit, daerah yang ini sudah tua, sudah lama, dicek. Boros, pertama jepret, konslet, yang kedua panas, timbul kebakaran, yang ketiga boros. Jadi Bu, instalasi rumah harus dicek. Jadi Bu Kamalia karena sudah lebih dari 50 tahun, pasti instalasinya cari murah. Ibu-ibu beli lampu, ada yang keliling itu 5.000 lampu. Terus Ibu beli. Nah, umurnya. Saya juga cowok modis, Bu. Ya, Bu ya. Saya cowok modis juga, modal diskon. Ya. Jadi bukan ibu-ibu aja yang ibu-ibu modis gitu kan ya. Saya berharap ini bagian edukasi. Yang kedua, Ibu tadi Bu Yana. Sesuai kemenangan PLN sampai meteran, Bu, itu PLN melayani tanpa bayar kalau rusak. Jadi kalau ada malam-malam listriknya, kabelnya yang di luar itu putus atau rantas, diganti PLN tanpa ganti, termasuk meteran, termasuk MCB. Tapi kalau telepon 123 pakai PLN mobile. Kalau telepon 123 Ibu ini cowok modis lagi. 1 menit pulsanya berapa, Bu? 2.000. Nah, isinya gocengan, selamat malam PLN 123. Rumahnya di mana, Bu? Gini. Mati cetek karena 5.000 hanya 2 menit. Baru nanya alamat. Ya, Bu, kalau pakai PLN mobile jauh lebih murah. Kenapa? Karena nebeng wifi-nya, anaknya, suaminya cukup PLN mobile pengaduan. Tolong diajarkan ke anak-anak juga. Ini anak saya ikut ikutan liburan. Jadi judulnya supaya anaknya jangan jadi anak manja. Anaknya juga tahu kalau padam listrik itu ngadunya kemana. Ibu, jadi kalau bapak ibunya sudah nggak di rumah, jangan sudah canggih-canggih anaknya tapi giliran listriknya, mama, bang pak listriknya padam. Masih nanya. Anak saya ini SMA sama SMP, jadi saya juga harus ngomong. Jadi Ibu, sampai ke kemenangan PLN itu nggak bayar. Tapi kalau di dalam, tadi Bu Kamalia mau ganti kabelnya yang di atas plafon dan sebagainya, ganti sendiri pakai instalatir. Kalau diskon, nah itu diskonnya nanti sesuai dengan pemakaian. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah Ibu pasca bayar atau prabayar? Saya cerita. Pasca bayar berarti ada petugas yang datang. Salah satunya kalau pakai PLN mobile bisa mengetahui
Berapa sih pemakaian saya bulan ini? Jadi kalau dicatat tadi Bu, dicatat misalkan ditulis 1000, benarkah 1000? Dicek di meteran itu berapa, di PLN Mobile-nya dicek. Jadi kalau Ibu pakai PLN Mobile itu bukan cuma untuk wah PLN cuma mau jualan aja, enggak. Itu kebutuhan Ibu untuk memantau sendiri. Jadi 4 rumah itu saya bisa pantau. Termasuk saya misalkan saya membayari orang tua saya membayari mertua saya. Jadi artinya itu bagian dari kita juga bisa mantau, ya Bu. Itulah PLN Mobile. Begitu, Ibu, Bapak, ada yang ditanyakan lagi? Pripun Bu? Siap. Mbak, Saya mau tanya, saya kan pakai token Pak. iya Bu, siap. Monggo. Kenalin nama, saya Ibu Wati dari RW 13. Saya sudah kurang lebih 8 tahun pakai token. Waktu itu kan kita disuruh ganti yang dayanya harus tambah. Saya pakai token. Siap. Nah, kadang-kadang kan kita suka lupa tuh Pak, ngisi token, terus kan bunyi. Itu nanti pengaruh nggak Pak? Soalnya pernah waktu itu kita mau masukin, nggak mau masuk. Mau ngisi pulsanya nggak mau masuk. Apakah itu dia ngambek gitu istilahnya? Nggak diisi, telat gitu. Karena mungkin sering kan kita lupa gitu. Terus pas mau ngisi, itu pulsanya nggak mau masuk. Waktu itu kita langsung telepon PLN, datang, terus alhamdulillah cepet ditanganin, terus bisa sampai sekarang alhamdulillah nggak ada gangguan. Kalau pemakaiannya sesuai dengan pemakaian Ibu, pembelian itu dari nominal terkecil 5.000. Ada yang gocengan Ibu. Saya cerita dulu sebelum saya jawab Ibu. Belinya di mana Bu? Saya memberikan tips, kalau boleh nih Ibu simpen yang paling kecil untuk emergensi. Di dalam HP-nya, di dalam dompetnya disimpan. Misalkan 10.000 atau 20.000, simpen aja. Lalu Ibu belinya berapa? Misalkan emergensi jam 12 malam atau jam berapa, Ibu punya emergensi. Jadi tolong disimpan Bu, dan itu nggak expire. Jadi disimpan Bu. Jadi kalau jam 2 malam, waduh ini nyari token di mana ya? Saya juga sampaikan, biasanya jam 12 malam agak susah beli token. Kenapa? Karena pas jam 12 malam itu ada rekon keuangan. Itu agak susah, biasanya Bu 1 jam sampai jam 1 malam.